ijazahnya Pak. Apanya? Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak. Tadi memperlihatkan ijazahnya. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Saat membuat laporan, hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Ada pertanyaan? Iya. Berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan lembar pengesahan skripsi ini. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Oke. Dah buset. Ini yang goblok siapa sih ya? Yang goblok siapa sih? Orang diminta ijazah aslinya. Ijazah asli ya, tunjukin, keluarin, perlihatkan nih, perlihatkan. Ini mah ya dibawa ke kantor polisi, masih fotokopiannya juga. Fotokopiannya juga, buset dah. Ampun, itu gua mah sama kuasa hukumnya Jokowi heran gua. Woi, tolong kasih tahu sama junjungan lu bahwa ijazah aslinya, ijazah asli, bukan fotokopiannya, bukan fotokopiannya. Buat apaan fotokopiannya? Buat bungkusnya si uduk. Biji gandul. Berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SC kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Masalah kita sekarang fisiknya ini nggak ada yang tahu siapa yang megang itu loh kira-kira. Kalau pengacara Pak Jokowi menyatakan sudah diserahkan kepada Bareskrim, tapi baru saja kita membaca juga pernyataan dari Bareskrim juga melalui badan informasi mereka yang menyebut yang mereka terima itu adalah fotokopian ijazah. Nah ini jadi tambah bingung lagi kita ini. Berarti yang diserahkan kemarin itu benar nggak fisik ijazah yang dimaksud, atau hanya sekedar fotokopian? Kalau kita baca pernyataan yang terakhir ini loh ya, yang menyebut yang mereka terima itu adalah polisi hanya menerima foto ijazah yang dilegalisir gitu. Pucuk dicinta ulam tiba. Inilah yang ditunggu rakyat Indonesia. Ada penjelasan dari dia, jawaban dari dia. Misalnya soal ijazah dia. Jadi jangan dia bersenjata. Saya diam, dikatakan saya diejek saya diam, dihina saya diam. Dihina, saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Kenapa saya bilang pucuk dicinta ulam tiba? Inilah yang dinantikan rakyat Indonesia. Selama ini saya diam mengenai ijazahku. Macam-macam fitnah terhadap ijazah. Sekarang saya jelasin. Ternyata ijazahku itu begini. Semua orang nunggu itu. Dan itu mudah banget Bang ya? Mudah banget. Cuman nyampein bahwa ini jasa asli gitu ya? Bohong itu paling cepat beranak pinak. Bohong. Dari bohong ke bohong itu beranak pinak gitu. Iya. Ditopang oleh kebohongan lagi, ditutup oleh kebohongan lagi. Terkecuali dianggap rakyat Indonesia ini dungu, goblok gitu loh. Diapain aja kambing congek. Enggak lah. Apa sulitnya? Kalau dia benar apa? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak mau dibohongin, nggak akan keluar. Selama ini nggak dia tanggapin dong. Maka aku bilang pucuk dicinta ulang tiba. Inilah yang ditunggu. Rakyat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah membicarakan masalah ijazahku sebenarnya begini. Boleh panggil Pratikno, dia rektor UGM. Boleh panggil si ini, dulu panitia pemilu di waktu aku jadi wali kota. Ijazahku udah diperiksa. Waktu aku jadi gubernur, ijazahku udah diperiksa. Dan ternyata ijazahku clear. Tidak ini. Selesai. Ini kan sampai ditangkap, dipenjarain. Masuk tahanan. Berpolemik soal ijazah dia. Coba tega nggak dia biarkan begitu. Sampai ada warga negara Indonesia masuk penjara. Hanya masalah ijazah dia. Iya. Saya pikir nggak adil itu. Ketidakterbukaan, ketidakjujuran, ini jangan korban masyarakat dong. Jangan rakyat jadi korban dong.
dengan penuh teka-teki dan tafsir sendiri. Jangan dong. Kejujuran, keterbukaan. Soekarno itu terbuka, pidato terbuka, kejujuran gitu loh. Ya, Jenderal Yusuf terbuka, Nasution terbuka, TB Simatupang terbuka, semua orang terbuka. Nggak dibiarkan masyarakat atau kita itu berteka-teki. Tidak kemudian, selama ini aku udah diam ya, selama ini aku udah diam ya. Ada batasnya loh, ada ininya. Itu menunjukkan kualitas yang ini ya, maaf aja. Nggak punya keberanian berdialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah konferensi pers dari kepolisian soal ijazah mantan Presiden Jokowi ya, yang katanya telah menyerahkan ijazah aslinya ketika melapor di Polda Metro Jaya ya. Ini yang klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Dan kita saksikan juga ya bahwa ketika melapor ke Polda Metro Jaya, mantan Presiden Jokowi menjelaskan bahwa telah menunjukkan ijazah aslinya. Ini di sini beliau bilang menunjukkan ijazah aslinya ke penyidik ya. Dan itu akan dijelaskan oleh para lawyer-lawyernya atau kuasa hukumnya. Dan kuasa hukumnya di sini mengatakan, ya memang Presiden Jokowi telah menunjukkan ya ijazah SD hingga ijazah beliau ketika kuliah di UGM, semua sudah ditunjukkan ke penyidik ya, ke kepolisian atau ke Polda Metro Jaya. Tetapi kemarin ketika Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers soal tuduhan ijazah palsunya Pak Jokowi, ternyata yang diserahkan kepada polisi yaitu sebuah fotokopi ijazah, fotokopi ya skripsi atau sampul skripsi ya, dan ya beberapa dokumen lainnya lah gitu loh. Dan yang menjadi pertanyaannya, loh kemarin katanya sudah menunjukkan ijazah asli, bukannya ditinggal di situ? Apakah kira-kira fotokopi ijazah ini bisa untuk alat penyidikan? Kan ini masih penyelidikan ya. Jadi apa memang aturan seperti itu? Dan saya juga nggak bisa bicara lebih lanjut masalah itu karena aturannya pun kita tidak mengerti ya, kita sebagai orang awam masalahnya. Jadi yang kita kritisi di sini adalah kenapa kok kemarin lawyer-lawyernya bilang sudah menunjukkan ijazah aslinya kepada penyidik, tetapi giliran penyidiknya atau kepolisian mengklarifikasi ternyata hanya fotokopi ijazah ya. Jadi kan ini sangat kontradiktif sekali antara apa yang dikatakan Pak Jokowi bersama lawyer-lawyernya dengan apa yang dikatakan oleh kepolisian ya. Di sini mengatakan bahwa hanya menerima, dan di sini wartawan juga sempat menanyakan hal itu kembali. Dan kembali di sini juru bicaranya kepolisian ya mengatakan bahwa sampai berulang-ulang kali fotokopi, tadi saya sudah menjelaskan fotokopi ijazah. Dan ini menuai banyak kritikan dari netizen dan juga masyarakat. Bahkan di sini Bung Ray Rangkuti ya sebagai pengamat politik juga ikut mengomentari. Jadi ijazah aslinya Pak Jokowi ini di mana sekarang ini? Di rumahnya Pak Jokowi, di Bareskrim Polri apa di mana? Masalahnya Pak Jokowi mengatakan di Bareskrim. Dan kepolisian yang terbaru mengatakan bahwa hanya menerima fotokopinya. Jadi mana ini yang benar nih yang mana gitu loh. Kita kan jadi bingung. Ini sebenarnya yang benar yang mana, Pak Jokowi apa kepolisian? Kok jadi nggak sinkron begini gitu loh. Dan itu yang menjadi pertanyaan besar para netizen dan ya tentunya masyarakat Indonesia. Masa sih kok ceritanya begini lagi, rakyat kok seolah-olah dalam tanda kutip seperti di sini disuguhkan dengan sesuatu yang nggak sinkron gitu loh. Dalam tanda kutip kebohongan yang kemarin baru saja kita lihat kemarin, yang katanya menjadi dosen pembimbingnya Pak Jokowi ketika itu ya, Insinyur Kasmujo itu pun mengklarifikasi hal yang sama soal beliau ketika tahun 2017
Pak Jokowi mengatakan bahwa dosen pembimbing beliau adalah Pak Kasmujo, entah itu pembimbing skripsi, apa itu pembimbing akademik. Yang jelas dosen pembimbingnya adalah Pak Kasmujo, udah gitu loh. Ketika itu 2017 kita nggak memperdebatkan apa itu pembimbing akademik atau pembimbing skripsi. Yang jelas kemarin Pak Kasmujo mengatakan bahwa kalau untuk pembimbing skripsi Pak Kasmujo jelas bukan. Karena Pak Kasmujo ketika Pak Jokowi berkuliah ya itu sebagai asisten dosen. Jadi sangat gak mungkin sekali asisten dosen bisa menjadi dosen pembimbing karena beliau masih asisten dosen, belum bisa. Itu katanya menurut aturannya bagi yang pernah berkuliah gitu loh ya. Jadi mau apa lagi gitu loh, kok masa seperti ini terus yang disuguhkan oleh masyarakat. Kita sebagai masyarakat awam kan bingung menilainya, ini hasilnya mana yang benar sih kok. Sepertinya kita ini seperti dipermainkan, ini bilang A, yang ini bilang B, dulu bilang A, sekarang bilang B. Apa benar ini yang namanya sen kiri beloknya kanan kan? Aduh. Jadi gimana ya kita sebagai masyarakat, sebagai penikmat media sosial, ya pengguna media sosial, ya yang lewat berita-berita yang seperti ini. Jadi kan, aduh, tidak ada pembelajaran untuk publik sama sekali gitu loh. Jadi mana yang mau dipercaya gitu loh, dari pihak kepolisian yang terbaru lah, apa dari pihaknya lawyer yang Pak Jokowi. Ini kan jadi bingung kita mau menilainya seperti apa gitu loh. Jadi ya mohon lah, tolong yang konsisten lah. Untuk yang terakhir kalinya ini ya kami mohon yang konsisten, kalau memang A ya A gitu. Jadi kita nggak dibuat bingung. Kita ini sebenarnya udah mau percaya nih, iya kan? Oke, kita percaya deh Pak Jokowi kuliah di UGM. Entah itu dia lulus atau tidak, kan belum terbukti di pengadilan apa benar itu ijazahnya atau bukan. Kalau masalah kuliahnya oke, gitu. Pak Jokowi udah fix pernah berkuliah. Kan kita udah mulai nih. Yang realistis, yang masuk akal, udah teman-temannya sudah datang semua oke. Pak Jokowi pernah kuliah di UGM, oke. Nah sekarang tinggal ijazahnya, fisik ijazahnya ini. Oke, kawan-kawannya datang semua berkumpul, silih berganti lah, ya. Silih berganti kawan-kawannya yang dulu pernah kuliah bareng Pak Jokowi di UGM ikut memberikan pernyataan, ikut ya mengklarifikasi ataupun melakukan pembelaan bahwa Pak Jokowi pernah berkuliah. Tetapi yang jadi persoalan di sini adalah fisik dari ijazah tersebut. Kawan-kawannya kan sibuk menunjukkan ijazahnya satu persatu. Tetapi kenapa yang punya Pak Jokowi ini dari dulu sampai sekarang belum pernah ditunjukkan? Ya kita tahu saja kemarin dulu ya waktu kasusnya Sugi Nur dan Bambang Tri. Juga di persidangan nggak muncul sama sekali itu yang namanya bentuk ijazahnya Pak Jokowi. Apa ijazah aslinya Pak Jokowi itu nggak pernah keluar baik di persidangan maupun ya di luar persidangan. Itu nggak keluar sampai orang yang menuduh itu ijazah palsu sampai masuk penjara dan hingga sekarang masih di penjara Bambang Trinya. Katanya kalau Sugi Nurnya mungkin sudah bebas bersyarat. Tetapi kan hingga sampai orangnya keluar dari penjara pun ijazahnya nggak kunjung dikeluarkan gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa? Ada apa gitu? Dan politisi senior dari PDIP juga berulang kali merespon, ayo dong tanggapi, tunjukkan saja ijazahnya. Dan ya senior PDIP baru-baru ini Ibu Megawati ya ketua umum PDIP juga ikut ya menyindir mungkin lah ya. Kalau memang punya ijazah asli, punya ijazah ya tinggal tunjukkan nih ijazahku, silahkan dicek. Kalau memang Anda penasaran, Anda menuduh, ini dicek, clear. Dan sepertinya semua orang juga ya hanya seperti itu saja sebenarnya, simpel saja. Bahkan Bung Ray Rangkuti mengatakan ini remeh-temeh lah. Tetapi nyatanya justru malah berlarut-larut dan berbelit-belit, ruwet. Ya. Nggak selesai-selesai. Bahkan seorang profesor senior lah ya, Profesor Jimli Asidiki juga mengatakan bahwa polemik ijazah palsu Pak Jokowi nggak akan selesai hingga 2029 coba.
ini akan selalu digoreng terus supaya hangat terus, supaya nggak basi gitu loh, sampai 2029 mungkin seperti itu. Dan beberapa pengamat juga ya banyak yang berasumsi seperti itu, nggak akan selesai sampai 2029, supaya terus dibicarakan, terus menjadi perbincangan di publik. Nama Pak Jokowi tentunya atau keluarganya Pak Jokowi pada khususnya ya, dibicarakan terus menjadi topik hangat di masyarakat. Biarpun istilahnya kata Pak Jokowi dihina saya diam, di fitnah saya diam, di apa saya diam. Itu juga yang ditirukan oleh Bung Pandan Ababan tadi ya. Di apapun saya diam, ya tanggapin dong, hadapin dong. Ceritakan, diskusi, ada komunikasi, menunjukkan bahwa beliau adalah negarawan yang sejati ya. Ini dadaku, mana dadamu? Tunjukkan di sini. Kita diskusi apa sebenarnya yang menjadi keinginan ataupun penasaran ataupun tuduhan kalian. Coba duduk bersama. Enak kan kalau begitu, tanggapi, clear. Kalau udah clear kan sudah, nggak perlu masuk penjara lah, nggak perlu sidang ini itu menghabiskan energi, menghabiskan biaya kan tentunya. Buang-buang waktu yang nggak penting, yang katanya remeh-temeh itu ya ini, tapi dibikin seolah-olah ini sesuatu yang memang nggak bisa ditunda-tunda. Padahal ini kan simpel saja, mungkin nggak sampai 1 hari clear sebenarnya. Dan dari pihak Roy Suryo CS juga, kalau memang tunjukkan ijazah asli, cek sama ahlinya. Anda punya ahli, kami punya ahli, cek bersama, ayo. Kalau memang ini mau clear gitu, mau cepat selesai, tetapi nggak, memang sepertinya sengaja diulur-ulur supaya ya terus dibicarakan di masyarakat, menjadi topik hangat di masyarakat, dan ya mungkin seperti itu ya, supaya sampai 2029 ketika nanti ada pemilu lagi ya apalagi diisukan sekarang kan Pak Jokowi digadang-gadang menjadi ketua umum PSI, ya bagus-bagus saja, itu hak politik beliau. Kita sebagai orang masyarakat awam, kita hanya bisa menonton, berkomentar, dan ya menilai saja. Itu kan hak semua orang, ingin berpolitik, ingin menjadi apa, silakan saja selama tidak melanggar undang-undang dan aturan-aturan di negara kita ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Bagi Anda yang menonton video ini, kalau ingin berkomentar silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.